Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, termasuk hidayah iman yang diberikan pada kita. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh dengan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan kita ini selamat dunyan wa ukhran, ya, dunia kita sampai di akhirat nanti. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperingati kelahirannya oleh seluruh umat manusia, umat Islam, ya, di seluruh penjuru bumi, termasuk di lingkungan kita yang lebih sempit, termasuk di Masjid Agung Jami'. Mudah-mudahan dengan peringatan itu lebih tumbuh kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diberi kemampuan untuk banyak meneladani beliau. Marilah kita lanjutkan pengajian kita. Ya, surat Fatah ayat mulai 22. Ini masih di sekitar peristiwa Bai'atur Ridwan, ya, perjanjian di Hudaibiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Ya, jadi waktu orang Islam berhadapan dengan orang musyrik, ini dibuat pengandaian, ya. Dan seandainya sekiranya orang-orang kafir memerangi kamu, pastilah mereka berbalik ke belakang. Ya, kemudian mereka tidak akan memperoleh pelindung dan tidak memperoleh pula penolong. Ya. Sunnatullah yang telah berlaku sejak dulu, dan kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Jadi gambarannya begini, ya, waktu Nabi mau umroh yang dicegat oleh orang-orang musyrik, andaikan Allah, ya, itu tidak menahan hati mereka, itu bisa perang, bisa campuh, bisa terjadi pertumpahan darah, gitu. Tapi karena hati orang-orang mukmin juga dikendalikan, demikian juga orang-orang musyrik, sehingga tidak terjadi perang itu. Andaikan terjadi, dikatakan di sini, seandainya orang-orang kafir memerangi kamu, ya, pada saat itu, pastilah mereka berbalik ke belakang, ya. Artinya kalah. Andaikan, ini pengandaian. Ya, tapi Allah sudah
Allah itu kan pengendali segala sesuatu ya. Hati manusia Allah yang mengendalikan. Kadang-kadang manusia sendiri yang barangkali tidak bisa mengendalikan. Ya, alam semesta yang sekian besar dan luasnya itu dikendalikan oleh Allah. Ya. Saya waktu berangkat tadi, ini bulan Rabiul Awal, bulan Februari. Ya. Hampir pertengahan Rabiul Awal ya. Biasanya bulan Februari itu belum terang bulan. Ya, saya tadi lihat tuh bulannya itu bundar, utuh ya. Tidak ada awan. Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bulan-bulan begini ini kan masih banyak hujan, masih enggak ketok rembulannya ya. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa hari yang lalu itu hujan terus-menerus gitu ya. Ya, kalau dalam ayat yang lalu Allah menegaskan bahwa Allah menahan tangan manusia, ya, mencegah mereka sehingga tidak membinasakan kaum muslimin dan tidak terjadi perang antara para sahabat dengan ya sahabat Nabi dengan lawan-lawannya itu ya. Jadi Allah sudah dengan kekuasaannya ya sudahlah berunding lah ya. Hatinya dibuka untuk berunding. Ada semacam ya perjanjian di situ itu ditulis. Ayat yang baru dibaca ini ya menjelaskan apa yang terjadi. Ya, andaikan tadi apa yang terjadi bila kaum musyrikin Mekah bersikeras untuk berperang. Ya, andaikan podong ngotot ya tadi pertumpahan darah ya, tetapi ya seolah-olah di sini itu Allah menegaskan seandainya Allah mengendaki ya, dengan iradahnya niscaya Allah menganugerahkan kamu kemampuan untuk melaksanakan umroh pada tahun Hudaibiyah itu ya 6 Hijriah. Dan seandainya orang-orang kafir ya, orang musyrikin Mekah yang telah bersedia menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu memerangi kamu ya, yang ketika itu telah berkumpul di bawah pimpinan Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam ya, setelah masuk Islam kan dia jadi panglima yang sangat terkenal ya. Sebelum Islam tuh dia orang yang hebat juga gitu ya, tapi hanya dia belum Islam. Pada waktu itu Khalid bin Walid ada di situ. Pastilah mereka dengan penuh kesungguhan berbalik melarikan diri ke belakang karena mereka takut kepada kamu. Bisa aja ya, walaupun ketoke orang mukmin pada waktu itu gak pati kendal, tapi Allah menjadikan hati orang-orang musyrik takut, aku wedi, khawatir, jangan-jangan begitu ya. Ya itu yang menyebabkan mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya, hati mereka sudah dilemahkan, moral mereka dalam ilmu perang itu ya moralnya sudah anjlok, sudah jatuh. Pada suatu waktu pun mereka tidak akan memperoleh satu pelindung yang akan melindungi mereka dari kekalahan. Mereka pasti kalah gitu ya. Dan tidak pula mendapatkan satu pertolongan pun yang dapat menolong mereka menghindari kebinasaan. Ya, ini kan ditegaskan oleh Allah. Ya, la yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung maupun pertolongan. Ya. Hakikat semua pertolongan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak melindungi dan tidak menolong, siapapun juga tidak akan dilindungi dan ditolong. Allah menghendaki orang walaupun sudah kintir banjir, kalau dilindungi Allah, ditolong oleh Allah, ya tertolong dia. Mbok kesangkut nang barongan pring. Ya, caranya Allah kan kita nggak tahu ya. Mungkin kesangkut barongan koyok-koyok kena rine pring tapi dia selamat urip gitu. Kalau Allah masih mengendaki untuk
menolong. Kalau di sini, kalau Allah tidak akan memberi pertolongan, walaupun ini belum terjadi perang, orang-orang musyrik itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya firman Allah, lau qatalakumul ladzina kafaru. Nah, kenapa kok jelaskan di sini ya? Ya, Allah menyebut secara tegas kalimat orang-orang kafir. Qatalakumul ladzina kafaru, tegas ya. Tidak samar gitu ya. Kenapa? Walaupun sebenarnya bisa saja kalimat tersebut diganti dengan kata mereka. Qatalakumul ladzina. Ya, tidak sebut kata-kata kafaru. Bisa, ya, tapi di sini tegaskan oleh Allah. Penegasan ini untuk apa? Bertujuan menginformasikan, memberikan kabar bahwa sebab kekalahan mereka itu adalah kekufuran. Ya, bukan yang lain, tapi yang menyebabkan kekalahan itu adalah kekufuran. Yang menjadikan mereka sangat mempertahankan kehidupan duniawi, takut mati karena mereka kafir pada Allah dan tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Orang mukmin itu kenapa kok kendel? Dan yakin setelah kehidupan diri, walaupun mati berperang nanti akan menghadap kehidupan yang abadi di sana, gitu loh. Itu rahasia kenapa kok disebutkan di sini qatalakumul ladzina kafaru, tegas-tegas orang kafir. Mereka takut. Tambah sugih uangku tambah wedian. Ya, tambah sugih terutama orang-orang tambah wedian, kuatir. Bondok kok sapa sing ya, orang gak mati sugih jadi kendel. Oh, aku mati ya gak ninggal apa-apa karena sing dibotno. Ya, tapi harus niatnya itu semua li'i'la'i kalimatillah, ya, untuk memperjuangkan agama Allah dengan tujuan yang lain, ya. Kita sering mendengar kata-kata sunnatullah. Apa yang dikehendaki dengan sunnatullah tadi? Dari segi bahasa, ya, ini terdiri atas dua kalimat, ya, sunnah dan Allah. Itu ada mudhof ilaih gitu ya. Sunnah antara lain berarti kebiasaan, ya. Sunnatun Nabi, kebiasaan Nabi, boleh ya. Sunnatullah adalah kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat, ya. Nek wong akeh sugih, akeh sing melarat, ya, wong cemburu, gak rukun gitu, itu sudah sunnatullah gitu ya. Ya, kalau ilmu ekonomi, kalau barangnya titik, sing butuhno akeh, regane dadi larang. Ya, itu sunnatullah, jadi kita harus bisa mengikuti itu. Ya. Ya, mestinya itu. Ya, siapalah yang punya kewajiban biar harga itu tidak terlalu naik turun, mestinya ada lembaga yang ngatur itu, ya. Waktu murah itu nggak bisa dibeli, dikumpulkan, terutama barang-barang yang bisa tahan lama, sehingga pada saat kurang lah itu bisa dikeluarkan untuk menstabilkan harga. Ini sunnatullah. Di dalam Al-Quran, ya, yang kita pelajari ini, kata sunnatullah dan semakna dengannya, misalnya sunnatuna, ya, sunnatul awalin, terulang sebanyak 13 kali, ya, tidak terlalu banyak, 13 kali saja. Kesemuanya, ya, berbicara, ya, berkaitan dengan konteks kemasyarakatan. Ya, ini misalnya disebutkan di sini dalam surat Al-Anfal ayat 38, Al-Ahzab ayat sama 38, surat Ghafir ayat 85. Ya, itu contoh, ya, semuanya ada 13. Perlu diingat bahwa apa yang dimana hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Dan dari ikhtiar,
ikhtisar, pukul rata statistik. Nah, ini ilmu statistik ya. Tentang kebiasaan-kebiasaan itu para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Ya, saya dulu kalau belajar, saya nggak lupa ya. Padahal saya belajar tahun 53, belajar sederhana ya. Baik itu tentang ilmu fisika, ilmu alam ya. Itu kaitannya sinar dengan panas gitu ya. Kalau barang itu putih, halus, mengkilat, itu nggak gampang menyerap panas. Oleh karena itu banyak mobil sekarang catnya silver ya. Ya, tapi kalau barang itu hitam, kasar dan kusam, tidak mengkilat, itu cepat panas. Coba kalau siang hari di aspal itu jauh lebih panas daripada kaca, misalnya kan seperti itu. Nah, itu sunnatullah, hukum alam sudah dipelajari itu ya. Tidak tahu, almarhum guru saya itu namanya Suryati, mengajarnya begitu nggak lupa sampai berapa puluh tahun itu. Ya, 60 tahun ya. Mudah-mudahan ilmu beliau ini manfaat ya. Itu masih di SMP itu. Ya pokoknya tentang sinar ya. Kalau hitam, kusam, kasar itu menyerap panas. Tapi kalau putih, halus, mengkilat itu ya kita bisa kan menyesuaikan. Kalau adem-adem pakai baju yang hitam, anget ya. Kalau panas-panas jangan pakai baju hitam, keringetan itu. Itu kita ya itu alamnya memang begitu. Bulan walaupun bunder gak panas, karena bulan memang tidak punya panas. Tapi kalau srengenge, lah itu di samping madangi juga memanasi. Gitu loh. Ya, itu sedikit. Kita lanjutkan dengan ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an atfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya. Masih terkait dengan ayat yang lalu. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat. Tadi menahan tangan itu artinya tanganmu enggak nempeleng, tanganmu enggak nembak, tanganmu enggak ya manah dan sebagainya, itu maksudnya. Baik orang musyrikin terhadap orang mukmin terhadap orang musyrik. Ya, andaikan tidak ditahan oleh Allah, betul-betul banjir darah pada waktu itu ya. Tapi karena kekuasaan Allah tidak terjadi. Ya, setelah ayat yang lalu menegaskan tentang berlakunya sunnatullah terhadap kaum mukminin atas kaum kafir, sehingga cepat atau lambat kaum kafir pasti dikalahkan. Ini banyak contoh di dalam ayat Al-Quran ya, surat Rum misalnya, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, zaman Nabi ini itu dua superpower, dua adik kuasa, Romawi dan Persia. Ya, awal-awalnya orang Romawi yang beragama Nasrani itu dikalahkan oleh orang Persia yang beragama Majusi. Itu orang-orang musyrik itu tepuk tangan, keplok-keplok seneng. Kan dia menganalogkan, mengkiaskan orang Nasrani podo karo orang Islam. Kan agama sama-sama samawi dibawa oleh Nabi. Nah, orang Majusi, orang musyrik itu aku podo karo wong Majusi, menang wong Nasrani kalah. Ya, tapi Al-Quran menegaskan ya, dalam waktu yang tidak lama orang-orang Nasrani akan mengalahkan orang Persia yang Majusi gitu ya. Itu terjadi taruhan ya antara Abu Bakar dengan tokoh orang musyrik. Waktu itu totoan belum dilarang oleh Al-Quran. Jadi aja nyacak-nyacak biyen Abu Bakar ya taruhan kok. Ya, karena
waktu taruhan ya itu belum dilarang. Ya betul, Abu Bakar menang ya karena disuruh Nabi ya waktu ini dawakno ya perlu totoane gedekno kan gitu ya. Nabi menyuruh waktu itu, tapi waktu itu taruhan totoan belum disyariatkan. Saiki ojo caca-caca totoan ya, itu termasuk kabiroh, dosa besar ya. Al-maisir itu dosa besar. Innamal khamru wal maisiru gitu ya. Minuman keras yang sekarang berjenis, mungkin disedot, mungkin di macam-macam ya, tapi yang memabukkan itu ya, itu adalah penyebabkan kerusakan ya, diri maupun orang lain. Kalau ayat yang lalu berbicara tentang pencegahan ya, menjelang ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah, maka gini ya, ayat itu bahwa pencegahan itu berlanjut, masih ada ya follow up-nya bahasanya ya, masih berlanjut. Walau mereka telah menyadari betapa mereka dirugikan oleh perjanjian itu. Ya, seolah-olah ayat itu kan begini artinya. Dan di samping Allah mencegah pada saat-saat perjanjian itu, hanya Dia jugalah yang menahan tangan mereka, yakni penduduk Mekah yang masih musyrik, dari upaya membinasakan kamu orang-orang yang beriman. Karena apa? Sebenarnya ketika itu mereka masih memiliki kekuatan, dan hanya Allah yang dapat menahan tangan kamu, wahai kaum mukminin, dari upaya membinasakan kaum musyrikin ketika kamu semua berada di tengah kota Makkah. Ya, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, yakni menjadikan kamu beroleh apa yang kamu inginkan dari mereka melalui perjanjian Hudaibiyah, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu menyaksikan. Ya, Allah itu menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dimanapun dan kapanpun, ada orang atau tidak orang, Allah itu menyaksikan kita. Ya, doa kita ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak melakukan sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan tangan, yang melanggar syariat. Begitu saja. Dengan begitu, ya, catatan malaikat yang dilaporkan ini selalu baik, gitu lah. Ya, disebutkan tadi bibat ni Makkah, ya. Sedikit diuraikan. Makkah, ya, menunjuk ke kota yang berada di Jazirah Arabia. Ya, walaupun di sini disebutkan Saudi Arabia, itu kan sekarang pemerintahnya, tapi Jazirah Arabnya sejak dulu, gitu ya. Di mana Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin ada di sana. Kota Mekah terambil dari kata Makkal Fasil Al-Adra, ya. Apa maksudnya? Anak unta menghisap semua air susu. Itu asal-asalnya, ya. Ini berarti ya, unta yang menghisap susu sampai habis itu karena sangat lapar, ya. Sampai entek yang ada di induknya itu. Nama tersebut mengisyaratkan bahwa kota ini pada mulanya sebelum ditemukan sungai, ya, sumur, ya, Zam-Zam, Bi'ru Zam-Zam, tidak terdapat sumber air, sehingga penghuninya, penduduknya seperti menghisap dan menghabiskan air yang ditemukan di sana. Itu asal-asalnya. Sini kan juga begitu ya. Lowok waru itu mesti ya ada, mesti kata-kata waru, tumbuh-tumbuhan misalnya, ya. Ada di sana kampung namanya keben, jalan keben, ya. Itu sepertilah kita menamakan daerah-daerah tertentu, Kedung Kandang, nggak tahu tuh ceritanya gimana. Ya. Kalau Kebalen misalnya itu ya ceritanya bagaimana, itu mesti ada, gitu ya. Kota Mekah bukan hanya menunjuk suatu daerah, ya, di mana terdapat Masjidil Haram, ya,
tetapi mencakup seluruh wilayah haram. Ya. Ya. Itu ada tanah haram itu ada batasnya lebih luas daripada Masjidil Haram. Ada tugu-tugu ya seperti sini ada balai kota misalnya itu ya. Tapi kan batas kotanya itu udah ada di mana tuh? Bali Arjosari ya. Ya, kemudian di sebelah selatan itu Lowok Doro, yang di Kebon Agung ya, yang sebelah sana, tapi itu kan bisa diperluas dulu. Ya. Batas-batasnya dulu kan dari 3 kecamatan kemudian jadi 5 kecamatan gitu ya. Itu dulu boleh. Sekarang mungkin Pak Bupati nggak boleh. Daerahku aja juga. Iya. Itu pun ada perhitungan-perhitungan tertentu ya. Sengkaling aja melok kota gitu. Karena Sengkaling menghasilkan ya penghasilan yang tidak sedikit gitu ya. Ya tadi mencakup tanah haram. Atas dasar itu sementara ulama memahami kalimat bibat ni Makkah dalam arti Hudaibiyah. Masuk Hudaibiyah itu bibat ni Makkah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah melalui sahabat Anas bin Malik bahwa kaum musyrikin Mekah mengirim pasukan bersenjata sebanyak 80 orang untuk menyergap Nabi dan sahabat-sahabat beliau, tetapi gagal. Ya 80 orang kalau terlatih itu suatu kekuatan yang luar biasa, mendekati 1 kompi barang itu. SSK sekarang, satuan setingkat kompi ya. Jadi kalau ada keramaian ya, Brimob dikirim 1 SSK. Ya. Satuan setingkat kompi. Ini 80 orang. Itu orang pilihan. Lalu dianggap ya, lalu ditangkap sehingga dipermalukan ya. Banyak juga ulama tafsir yang memahami menahan tangan, yakni pencegahan terjadi perang itu terjadi di Hudaibiyah sebagaimana saya ceritakan. Kalau mereka hatinya itu tidak bisa ditoto sehingga tangannya ya mengeluarkan tombak, pedang dan sebagainya, betul-betul terjadi pertumpahan darah. Tapi Allah waktu itu ya menahan baik orang mukmin maupun orang kafir sehingga tidak terjadi pertempuran ya. Kota Mekkah ya, di dalam surat Ali Imran dinamai Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah ya. Jadi sama, Bakkah dengan Mekkah itu sama. Ini karena tempat keluar makhraj ya, tempat keluar itu makhraj, huruf ba dan mim itu sama. Pada mingkeme ba. Ya. Itu dalam bahasa ya, gramatika barat disebut bilabial ya, huruf yang keluar dari 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ini Bakkah dengan Makkah tidak ada bedanya. Di dalam bahasa Arab banyak yang semacam itu, seperti misalnya kata lazib, kadang-kadang lazim jadi ba jadi mim, arbada jadi armada ya, armad ya. Bahasa kita juga ada yang semacam itu. Tapi di sini banyak B jadi W. Wong Jawa ngaranne wesi, bahasa Indonesia besi. Ya. Ya, orang Jawa mengatakan perawan, orang Madura praben. Ya. Ya, banyak yang semacam-semacam itu artinya sama. Firman Allah, wa kana Allah bima ta'maluna basira. Ya. Yang artinya dan adalah Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat ya. Ada juga yang bacanya bima ya'maluna ya, bukan ta'maluna, taknya itu bukan tak tapi ya ya. Kalau ya itu mereka gitu ya, terhadap apa yang ya 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 ya'malun dengan ta'malun. Kalau ta'malun yang engkau kerjakan, tapi kalau ya'malun yang mereka kerjakan.
berdasarkan ilmunya Allah yang luas, yang tidak terbatas, beda dengan ilmunya manusia yang terbatas, ya. Allah mengaitkan sebab-sebab dan akibat dalam bentuk yang amat sempurna sehingga kaum muslimin memperoleh kemenangan. Dan berdasar itu pula kaum muslimin akan memasuki kota Mekah serta melaksanakan umroh dalam keadaan aman. Lalu membuka kota Makkah. Ini setelah umroh qadha, kemudian ada Fathu Makkah, ya, di mana kaum muslimin masuk dengan aman, ya. Orang-orang musuh Islam itu tidak akan dianiaya, mlebu omah, aman-aman gitu ya. Ya, ini kisah setelah ya nama ayat ini suratul Fath. Saya tambahkan satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah. Walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha'u law tazayyalu la'adzabna alladzina kafaru minhum 'adzaban alima. Ya. Panjang ayat 25 ini. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram, wal hadiah, dan hewan kurban yang terkumpul untuk sampai ke tempatnya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukminah yang tidak kamu ketahui, yang dapat kamu injak mereka sehingga menyebabkan kamu ditimpa kesusahan akibat mereka, ya, tanpa pengetahuan, supaya Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dikehendakinya. Ya, kita ini kan menghendaki, ya, mendapatkan rahmat Allah. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami telah menyiksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. Ya, kalau orang itu sudah campur, misalnya sini ada orang taat, orang maksiat, Allah mau menghukum. Ya yang ahli taat pun ya katut. Ya kan, kalau banjir, kalau gempa, kalau gunung itu kan katut, tapi di sisi Allah nanti beda gitu loh. Kalau katutnya kebanjiran, ya katut kebanjiran. Mosok sawah iki wong sing taat, sawah sing gak taat, sawah sing nggak bisa, ya nggak bisa. Bengawan Solo banjir, ya lingkungan sekitarnya termasuk tanaman-tanaman yang sudah padinya menguning itu ya katut semua gitu ya. Nah, wong Tuban sing ahli ngombe tuak lan sing gak ngombe tuak sawahe padha. Ya. Orang kafir yang dibicarakan di atas dapat mencakup semua orang kafir kapanpun dan dimanapun, dulu, sekarang maupun yang akan datang. Ya, ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah mereka orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh, dan menghalangi pula hewan kurban yang kamu bawa dan yang telah terkumpul sebanyak 40 atau 70 ekor untuk kamu sembelih, lalu bagi-baginya pada fakir miskin. Untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu kejadiannya semacam itu ya. Ya, seandainya ini, andaikan saja Allah tidak menetapkan hubungan sebab akibat sunnatullah tadi, niscaya kamu akan menyerang dan mengalahkan mereka sehingga kamu mampu melaksanakan umroh pada tahun Hudaibiyah. Ya, ini diulang lagi, tapi ya itu Allah mengendalikan. Senajan muring-muring ya, darah sudah ini masih ya bisa didinginkan, ya didinginkan.
ayat di atas mengisyaratkan salah satu rahasia Allah di dalam mengatur perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Sunajan geger, tidak tahu ya Indonesia itu geger apa enggak, ruwet apa enggak, itu ya kita lihat sunnatullahnya gitu. Kalau kita enggak rukun, ya enggak bersatu, ya akhirnya tidak bisa cepat maju, cepat sejahtera, cepat makmur. Tak ono sing kepingin maju, ono sing gandoli ojo maju. Lek saiki maju, besok awakmu gak kebagian. Itu bisa juga bangsa kita itu kan begitu ya. Partai-partai itu seperti itu. Ya boleh sukses tapi ojo nemen-nemen. Lek nemen-nemen naik oposisi besok gak iso ganteni kan gitu ya. Kaum muslimin yang bertolak ke Mekah bersama Nabi tentulah hati mereka meluap untuk menghabisi kaum kafir yang selama ini telah menyiksa mereka. Namun Allah menghalangi mereka melakukan hal yang mereka inginkan. Karena ada hikmah yang justru membahagiakan semua pihak di waktu-waktu yang akan datang. Ya tadi kalau misalnya terjadi kekerasan, biasanya kekerasan itu ada korban, biasanya kan ada dendam kan. Oh, bapakku biyen dipateni sebulan gitu ya. Nah, tapi karena ini nggak jadi perang, mereka yang asalnya musuhan, oh ngelem, oh iku apik sifatnya ya, wis melok ae mlebu Islam. Akhirnya kan semacam itu. Ya, kata makufan terambil dari kata akasa yang berarti menetap dalam satu tempat. Ya, dari kata itu lahir kata iktikaf. Iktikafa ya takifu iktikafan. Ya, kita duduk di masjid semacam ini niat untuk ya taqarrub pada Allah dengan ya dalam keadaan tidak berhadas dengan sendirinya ya. Apa arti iktikaf? Berada untuk menetap beberapa saat di masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Yang dimaksud di sini adalah terkumpulnya binatang-binatang, itu kata makuf tadi itu, yang sudah siap diantar ke Mekah untuk disembelih di suatu tempat, namun karena kesewenangan kaum musyrikin, binatang itu terpaksa disembelih di Hudaybiyah, satu tempat yang bukan tempat yang terbaik untuk penyembelihan. Ya, kalau misalnya ada kambing atau binatang-binatang yang lain untuk dam maupun korban kan sudah ada tempat penyembeliannya ya, tidak di Hudaybiyah mestinya begitu. Tapi ini keadaan darurat ya, daripada perang ya, ada tumpahnya darah, sudahlah ini dianggap satu rukhsah ya, suatu dispensasi ya, tidak melaksanakan sesuatu pada tempatnya tapi di tempat lain. Kata tazayyalu terambil kata zayyalahu ya, yakni menjauhkan dari tempatnya. Yang dimaksud ayat di atas adalah menjauhkan sebagian atas bagian yang lain, dan ini mengakibatkan terpisahnya kedua belah pihak, masing-masing menjauh dari tempat yang lain. Nek wis ado ra iso suduk-suduk. Gak iso suduk-sudukan ya. Ya kalau senjata zaman dulu kan gitu, perang suduk paling-paling panah, ya kan? Tapi kalau sekarang itu bisa antar benua. Ya, Rusia bisa melemparkan nuklir sampai di Amerika gitu ya. Ya oleh karena itu supaya ya kita doa aja ya, hatinya orang-orang yang punya nuklir itu seperti peristiwa Hudaybiyah ya, dua nuklir tapi ojo di manfaatnya nuklir itu menghancurkan bumi gitu ya. Ya kita doa aja supaya bumi ini tetap aman, kita bisa melaksanakan ibadah taat pada Allah, akhirnya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.